Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek CLO4 berjudul Penerapan Matriks 4x4 dalam Perancangan Sistem Distribusi Bahan Baku Beras. Perkenalkan, saya Restu Nugrahandani. Saya Nabila Putri Diandri. Saya Putri Kishalia. Oke, untuk deskripsi masalahnya yaitu ada sebuah pusat distribusi beras hendak mendistribusikan beras ke 4 desa terpencil, yaitu desa A, B, C, dan D. Setiap desa memiliki kebutuhan beras tertentu dan distribusi harus mengikuti beberapa aturan dari pemerintah daerah. Untuk variabelnya yaitu X1 kilo beras untuk desa A, X2 kilo beras untuk desa B, X3 kilo beras untuk desa C, dan X4 kilo beras untuk desa D. Kondisi yang harus dipenuhi yaitu satu, total beras yang didistribusikan adalah 1000 kg X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 1000. Dua, desa A menerima 2 kali lipat dari desa B. X1 sama dengan 2 kali 2 X1 min 2 X2 sama dengan 0. 3. Desa C menerima total beras yang sama dengan jumlah dari desa B dan D, yaitu X3 sama dengan X2 plus X4, min X2 plus X3 min X4 sama dengan 0. Desa D menerima setengah dari jumlah beras yang diterima oleh desa A, yaitu X4 sama dengan 12 kali 1, min X1 plus 2 kali 4 sama dengan 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian masalah pada sistem persamaan linear 4x4 menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi metode ini kami pakai karena sangat berguna untuk menyederhanakan sistem hingga kita bisa menemukan nilai dari setiap variabel. Jadi yang pertama ini terdapat 4 variabel di sebelah kiri dan 4 persamaan di sebelah kanan. Lalu kami menggunakan matriks augmented, yaitu untuk bisa diselesaikan secara sistematis untuk metode eliminasi Gauss. Lalu berikutnya, next. Jadi kita mengeliminasi baris 2 dan 4 terhadap baris 1 untuk menentukan bagian segitiga bawah dari pivot yang akan kami cari, yaitu untuk membentuk suatu bilangan 0. Lalu selanjutnya yaitu baris kedua akan dibagi min 3. Lalu selanjutnya yaitu baris ketiga akan dieliminasi dengan baris kedua dan baris keempat akan dieliminasi dengan baris kedua juga. Yang pertama itu baris ketiga akan ditambah dengan baris kedua, lalu akan dihasilkan pivot dengan nilai 0, lalu baris keempat akan dikurangi dengan baris kedua. Selanjutnya yang keempat yaitu baris ketiga akan dibagi dengan 4 per 3, yaitu menghasilkan 0, 0, 1, min setengah, dan 250. Sebelum melakukan substitusi, kami akan melakukan pembagian dengan baris keempat, yaitu dengan 2 per 3, lalu akan dikali dengan baris ketiga. Lalu jika sudah membagi dan mengalihkan baris keempat, maka didapatkan hasil pada baris keempat, yaitu pada kolom pertama yaitu 0, kolom kedua juga 0, kolom ketiga 0, kolom keempat yaitu 3, dan kolom terakhir yang keempat yaitu 500. Maka akan didapatkan bentuk segitiga yang berada di bawah yang disebut dengan segitiga atas atau row echelon form. Selanjutnya, substitusi dari baris 2 sampai baris keempat. Kita mulai dari baris yang keempat dulu. Nah, di baris keempat ini dihasilkan 500 per 3. Lalu untuk baris ketiga, min 1/2 baris 4 sama dengan 250. Hasilnya itu, jadi baris ketiga sama dengan 250 ditambah 1/2 dikali
500 per 3 sama dengan 1000 per 3. Lalu untuk yang baris kedua, ini ditambah sepertiga baris 3 ditambah sepertiga baris 4 sama dengan 1000 per 3. Lalu akan dihasilkan baris keduanya yaitu 1000 per 3 min sepertiga dikali 1000 per 3 min sepertiga dikali 500 per 3 sama dengan 500 per 3. Lalu yang terakhir yaitu baris pertama ditambah baris kedua ditambah baris ketiga tambah baris keempat yaitu 1000. Nah, akan dihasilkan baris pertama yaitu 1000 min 500 per 3 min 1000 per 3 min 500 per 3. Hasilnya adalah 1000 per 3. Oke, untuk hasilnya yaitu X1 sama dengan 1000 per 3 setara dengan 333,33. Untuk X2-nya 500 per 3 sama dengan 166,67. Yang ketiga 1000 per 3 yaitu 333,33. Untuk yang keempat 500 per 3 sama dengan 166,67. Untuk X1 yaitu jumlah beras yang didistribusikan ke desa A yaitu sebesar 333,33 kilo. Untuk X2 jumlah beras yang didistribusikan ke desa B berjumlah 166,67 kilo. Yang X3 yaitu jumlah beras yang didistribusikan ke desa C berjumlah 333,33 kilo. Untuk yang ke X4 yaitu jumlah beras yang didistribusikan ke desa D yaitu sebesar 166,67 kilo.
Selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian menggunakan Python. Ini bagian kode programnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada fungsi eliminasi underscore Gauss matrix. Nah, fungsi ini tuh terdiri dari 2 bagian. Nah, yang bagian pertama eliminasi maju, yaitu untuk kode pemrograman yang for i in range n pivot sama dengan matrix i n plus 1, matrix ij sama dengan pivot for k in range i plus 1n, faktor matrix ki for j in range i n plus 1, matrix kj sama dengan faktor dikali matrix i dikali j. Nah, tujuan ini tuh untuk membuat elemen-elemen di bawah diagonal utama menjadi 0 dan mengubah sistem menjadi bentuk segitiga atas. Kemudian, bagian yang kedua yaitu substitusi balik atau backward substitution. Nah, ini tuh untuk di kode pemrograman yang solusi sama dengan 0 for underscore in range n, for i in range n min 1, min 1, min 1, solusi i sama dengan matrix in, for j in range i plus 1n, solusi i sama dengan matrix ij dikali solusi j. Nah, tujuannya ini untuk setelah sistem berbentuk segitiga atas, bagian ini menghitung nilai variabel dari bawah ke atas. Selanjutnya, untuk bagian yang kedua, yaitu matriks persamaannya atau matriks augmented-nya itu berdasarkan sistem persamaan 4 kali 4. Untuk matriksnya sendiri ini terdiri dari 1, 1, 1, 1000, 1, min 2, 0, 0, 0, 0, min 1, 1, min 1, 0, min 1, 0, 0, 2, 0. Nah,
Ini adalah matriks augmented dari sistem 4 persamaan dengan 4 variabel. Kolom terakhir yaitu 1000, 0, 0, 0 adalah hasil dari masing-masing persamaan. Kemudian, untuk yang terakhir, yaitu untuk menyelesaikan dan menampilkan hasil, yaitu kodenya adalah hasil sama dengan eliminasi underscore Gauss matrix, desa sama dengan A, B, C, D, for I in range 4, print F beras untuk desa I, itu hasilnya itu I 2F dalam kilogram. Nah, ini penjelasannya itu fungsi dipanggil untuk menyelesaikan sistem dan menghasilkan hasil yang berisi list, isi beras dari setiap desa, lalu hasilnya dicetak untuk desa A, B, C, dan D dalam satuan kilogram. Dan hasilnya itu akan menghasilkan output seperti beras untuk desa A itu 333,33 kg, beras untuk desa B 166,67 kg, beras untuk desa C 333,33 kg, dan beras untuk desa D 166,67 kg. Oke, untuk kesimpulan yang kita dapat yaitu berdasarkan hasil pembahasan dan penyelesaian permasalahan distribusi beras ke 4 desa menggunakan metode eliminasi Gauss dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Satu, masalah distribusi beras dapat dimodelkan sebagai sistem persamaan linear 4x4 dengan memperhatikan total distribusi dan hubungan antar jumlah distribusi ke setiap desa berdasarkan kebijakan yang berlaku. Dua, metode eliminasi Gauss terbukti mampu menyelesaikan sistem persamaan tersebut secara sistematis melalui proses eliminasi baris dan substitusi, sehingga diperoleh solusi yang akurat untuk jumlah distribusi ke masing-masing desa. Yang ketiga ada implementasi metode ini dalam bahasa pemrograman Python memberikan hasil yang cepat dan efisien, serta dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah serupa dalam skala lebih besar atau kompleks. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Kami ucapkan Terima kasih. terima Sip. kasih. Baik, mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.